Oke guys, kali ini aku mau review jalan jalan Jogja Solo, tepatnya nanti dari Prambanan. Ini aku dari Prambanan mau sampai Klaten pakai CB 150R. Kita startnya dari daerah Prambanan, Alfamart Prambanan lah. Kita mau ke Klaten, kita mau lihat kondisi jalan Jogja Solo sebelum mudik. Sekarang tanggal 23 April. Kita mau lihat gimana kondisinya jalan dari Prambanan. Jalannya sudah agak banyak yang bergelombang ya, sedikit ya, walaupun masih mulus halus tapi sedikit-sedikit ada bergelombang. Jadi selalu hati-hati, waspada buat teman-teman yang mau mudik, apalagi menggunakan kendaraan pribadi. Selalu cek kondisi kendaraan, jangan sampai menjadi masalah nanti di jalan. Jangan lupa juga untuk cek juga kondisi kesehatan, jangan sampai nanti sakit di jalan. Kemudian kalau lelah, ngantuk, istirahat. Ini lumayan banyak juga jalannya yang agak tambalan-tambalan. Nah, ini juga banyak bergelombang nih jalan yang kiri. Jalan ini masih di daerah Prambanan, perbatasan dengan Klaten. Truk boxnya, tailgate-nya rusak, jadi harus ditali kayak gitu. Berbahaya sekali itu nanti kalau talinya putus di belakangnya. Kondisi yang sebelah kanan jalan ini banyak aspal baru, tapi yang kiri masih aspal lama. Nah, jadi agak bergelombang guys, selalu hati-hati. Sekedar tips, kalau pakai kendaraan pribadi saat mudik, selalu cek kondisi mesin, oli, ban. Kemudian pakai motor yang ada rantainya, rantai juga. Jangan sampai nanti terjadi kendala di jalan, apalagi kalau pas perjalanan malam akan sulit cari bengkel guys. Gunakan juga bensin atau bahan bakar yang tepat. Sedikit ngomongin bahan bakar, mengingat Pertamax harganya melambung tinggi guys, tapi menurut saya masih mending Pertamax sih daripada Pertalite, apalagi untuk motor-motor yang cc nya 150. Buat mobil juga mending tetap pakai Pertamax deh, karena kualitas bensinnya jauh sekali sih. Walaupun oktannya Pertalite 90, Pertamax 92, hanya selisih 2 angka saja, tapi bahan-bahan campurannya sepertinya lebih bagus Pertamax, karena kerasa banget di motor. Minggu lalu saya coba pakai Pertalite dan ya performa mesinnya jauh sekali. Kalau pakai Pertalite lebih bagus pakai Pertamax guys, mesinnya lebih halus, minim getaran. Tapi kalau pakai Pertalite kerasa sekali, apalagi pakai motor yang kayak gini. Oke, di kiri jalan ini ada rest area dan juga pom bensin. Kanan jalan juga ada. Kita ada di daerah mana ini? Kemudo. Daerah Kemudo. Nah, mulai masuk area Klaten jalannya mulus guys. Aman di sini, bagus banget jalannya.
Biasanya kalau mudik lebaran atau masa-masa liburan setelah lebaran, libur lebaran tuh di sini macetnya parah banget guys, apalagi di Prambanan sana. Oh, bisa sampai berkilo-kilo, banyak mobil padat baik arah ke Jogja maupun arah meninggalkan Jogja. Selalu waspada juga guys kalau kalian ambil jalur yang kanan seperti ini. Kalau di depan ada putar balikan atau nah seperti ini, apalagi kalau mau mobil yang mau putar balik, selalu waspada di depannya, jangan sampai ngerem mendadak. Mudik tahun ini kayaknya akan lebih berkesan guys, soalnya udah 2 tahun yang lalu kita dilarang untuk mudik karena pandemi ini benar-benar mengubah tatanan kehidupan kita guys. Kebijakan sana sini pokoknya berpengaruh sekali, apalagi buat para pelaku ekonomi wisata anjlok semua guys. Kita masuk di daerah Jogonalan. Kita santai aja guys naik motornya, nggak usah terlalu ngebut-ngebut. Lampu merah, kita kejar apakah dapat. Ya masih dapat guys. Di kiri jalan ada yang sop ayam Pak Men Klaten, khas banget guys, dimana-mana ada itu. Di Jogja banyak juga cabangnya. Nah masuk ke area ini setelah Jogonalan. Ini aspalnya nggak sedikit yang tambalan guys, ada tambalan-tambalan di tengah, khususnya buat bagi pengendara motor lebih hati-hati lagi karena kita nggak tahu di depan itu tambalannya gimana. Nah, banyak tambalan-tambalan seperti ini cukup bergetar. Kalau kalian dengan kecepatan tinggi ya pasti terasa banget. Nah apalagi aspal yang naik seperti ini, nah cukup berbahaya. Di kiri jalan ada pom bensin lagi guys, jadi tidak usah khawatir kalau jalan Jogja Solo, apalagi area Jogja sampai Klaten itu pom bensin aman lah, nggak terlalu jauh. Jalur utama soalnya. Jalanan halus lagi guys, dan sepertinya penerangan kalau pas malam cukup bagus, banyak lampu jalan di tengah itu. Selalu juga taati rambu-rambu lalu lintas. Nah di kiri jalan ini kita sampai di Museum Gula, atau dulu bekas pabrik gula Wonogundang, cukup terkenal di masa kolonial karena ya produksinya sangat besar sekali. Tuh lihat ya, ada roda gila namanya, jadi semacam gear besar gitu, roda besar. Itu dulu fungsinya untuk menggiling tebu. Sekarang sudah tidak beroperasi lagi dan digunakan hanya untuk museum gula. Tapi banyak juga konten-konten kreator yang memanfaatkan sepinya atau angkernya pabrik gula Wonogundang ini guys. Banyak cerita-cerita mistis di situ, bisa dicari di YouTube, pabrik gula Wonogundang.
jalanan mulai padat karena ini hari Sabtu ya, malam minggu. Kebanyakan pada mudik. Daerah sini lumayan halus aspalnya guys, jalanan juga cukup lebar. Rata-rata lebar jalan Jogja Solo ya segini guys, cukup 2 mobil lah, itu pun masih ada celah-celah sedikit untuk motor. Aspalnya nggak terlalu parah tapi bagus, lumayan sih, tapi ada beberapa titik memang beberapa lubang tapi nggak terlalu bermasalah. Nah, lubang-lubang kayak gini tuh, itu juga lubang belum ditambal guys, mungkin akan dilakukan penambalan sebelum libur lebaran atau mudik, harus mudik. Selalu ya, tidak lupa saya mengingatkan pada teman-teman yang mau mudik, yang pakai kendaraan pribadi, entah itu motor, mobil, selalu cek kondisi kendaraannya karena sangat vital sekali itu. Dan jangan lupa juga bawa peralatan atau spare part cadangan, mungkin yang motornya sudah rewel atau ada ciri tertentu, bawalah itu. Sini sudah banyak tambalan guys, karena habis musim hujan kan, aspal ini kalau kena hujan dia nggak akan awet, banyak lubangnya. Kemudian bagi yang menggunakan motor, jangan overload, maksudnya overload barang-barang yang dibawa jangan sampai melebihi muatan dan mengganggu manuver motor, takutnya nanti barang-barangnya malah mengganggu perjalanan Anda. Bagi yang pakai mobil juga ya, selalu perhatikan berat bawaan Anda, muatan Anda. Kita sampai di mana ini guys, saya kurang paham kalau daerah Klaten ini, tapi petunjuknya kalau ke arah kanan sana itu ke arah makam Padanaran, wisata religi. Biasanya orang-orang ziarah ke situ. Padanaran, makam Sunan Padanaran atau siapa ya, lupa saya. Nah, ini kita sudah mau sampai Klaten bersinar. Masuk ke kotanya. Nanti kita coba sampai alun-alun guys. Di sini aja belum arus mudik aja udah cukup padat, apalagi nanti pas arus mudik, oh siang, daerah sini pasti bakalan macet total. Sudah mulai dibangun pos-pos koordinasi, biasanya operasi zebra atau operasi ketupat ya, untuk Pak Pol. Oh iya, saya rekam ini pakai iCam internasional. Jadul guys, sudah cukup lama, saya punyanya dari tahun berapa ya, 2014 atau 2015, awal-awal kuliah. Sampai sekarang masih lumayan bagus. Dulu sempat
disewakan karena pas viral-viralnya itu cukup menghasilkan juga disewakan sebenarnya. Zaman dulu beli satu set itu dan juga aksesorisnya 1 juta berapa ya, 1.100.000-an lah pokoknya. Sekarang kalian lihat sendiri di marketplace second udah berapa harganya sekarang, murah banget. Nah, ini dia kota Klaten guys, bersih ya, kotanya asri gitu, hijau. Dan nanti sampai ke alun-alunnya guys, kayaknya yang sana itu searah. Oh, ini pembagian lalu lintasnya gimana, bingung. Kalau di kota-kota besar banyak jalan searah, apalagi kalau kita nggak tahu, kadang bingung. Jadi kalau masuk ke kota-kota besar atau kota-kota yang banyak jalan searahnya, jangan nggak tahu, lihat dulu rambu-rambunya, selalu lihat. Nah ini seperti kayak ini kan, rambu-rambunya satu arah, berarti ini jalannya satu arah, ambil kanan pun nggak masalah. Ini kalau mau arah ke Solo ya lewatnya sini guys, Klaten. Lurus saja ke kanan, kayaknya belum alun-alun. Lurus lagi, ada lampu merah. Nah ini stadionnya Klaten, kebanggaannya Klaten, Stadion Trikoyo. Jadi kalau kayak ke kanan udah alun-alun belum ya guys, belum kayaknya ya. Apa kita masih ke sana lagi? Mulus jalannya karena ya tengah kota, jalannya mulus tapi agak sempit walaupun searah ya. Tapi kalau searah nggak masalah sih, sempit segini masih tetap bisa lancar lah. Nah kayak sini ke kanan kayaknya udah bisa ke alun-alun guys. Lampu merahnya mati tapi nggak tahu semua. Itu lurus satu arah, selalu perhatikan rambu-rambunya. Jam 5 sampai jam 18 tidak boleh lewat situ, harus lewat sini. Inilah kondisi Klaten saat ini. Daerah mana ya ini? Apakah udah alun-alun belum ya ini ya? Ke kiri nggak boleh, arah Yogyakarta ke kanan dapat lampu merah. Oke lah, kok ini ke kiri mobilnya? Oh paling mau ke arah situ, cuma ke ruko itu ya kan. Nah ya, cuma masuk ke ruko itu. Di Plaza Klaten. Nanti kita ke kanan alun-alun sepertinya, iya kayaknya, kalau nggak salah sih.
masih lampu merah guys. Di simpang 5 Matahari, simpang 5. Oh berarti ini ada 5 ya sih. 1 2 3 4 nya yang kiri situ yang mobil tadi masuk. 5 nya ding. 1 2 3 4 5 simpang 5 Matahari. Kita ke kanan guys. Alun-alun Klaten. Nah kayaknya ini ya benar. Yang kiri jalan inilah area alun-alun Klaten. Kayaknya mau hujan guys, mendung lumayan tuh. Kita masuk aja guys. Saya istirahat di sini aja. Tapi ini dia alun-alun Klaten. Banyak warung-warung angkringan. Oh iya, namanya di sini he. Kalau di Jogja itu angkringan namanya guys. Di sini he. Banyak juga mainan-mainan anak, wahana-wahana mainan anak. Ini bentar lagi ramai nih guys. Oke, itu saja review dari saya tentang jalan Jogja Solo, utamanya dari Prambanan sampai Klaten. Lumayan mulus, bagus, fasilitasnya ya lumayan, pom bensin juga banyak. Tapi jangan lupa untuk selalu memperhatikan jalan, karena tidak sedikit juga ada lubang-lubang yang ditambal. Itu saja dari saya. Sampai jumpa di vlog motovlog berikutnya. Dadah.